Ada yang masih bertanya homeschooling itu akan mendapatkan ijazah apa? Saya jawab, homeschooling itu akan mendapatkan ijazah berupa kejar paket. Jadi kejar paket A itu untuk setara SD, kemudian kejar paket B itu lulusan setara SMP, dan kemudian untuk yang SMA itu adalah ijazahnya menggunakan kejar paket C. Nah, biasanya kalau ada yang sudah saya infokan seperti ini, akan ada pertanyaan lebih lanjut. Untuk ijazah ini, apakah itu bisa digunakan untuk mendaftar kuliah? Pertanyaan itu akan saya jawab dengan jawaban bisa. Nah, kenapa kok bisa? Anda semuanya harus tahu runutannya bahwa pemerintah melalui undang-undang, baik itu undang-undang sistem pendidikan nasional, itu sudah merunutkan bahwa jenis pendidikan kita itu terdiri dari pendidikan formal dan pendidikan non formal, maupun ada juga pendidikan yang informal. Nah, tiga jenis pendidikan ini itu adalah jenis pendidikan yang sudah diakomodir oleh pemerintah. Kalau selama ini kita sekolah di SD, SMP, dan SMA yang seperti pada umumnya, itu adalah sekolah formal. Nah, untuk yang non formal ini adalah lembaga-lembaga kursus, terus kemudian lembaga kejar paket. Nah, itu mereka masuknya adalah non formal. Kalau informal ini kan homeschooling, itu yang tidak terlembagakan itu termasuk ke dalam informal. Nah, kalau ada yang menanyakan, homeschooling itu bagaimana caranya kok bisa mendapatkan ijazah? Biasanya kita nanti akan berkoordinasi dengan dinas kabupaten setempat. Jadi seperti kami di Bintang Mulia Homeschooling ini, kami aktif untuk konsultasi dan juga koordinasi dengan pemerintah kota dinas pendidikan di Kabupaten Kudus untuk menginformasikan bahwa kita buka layanan homeschooling nih Pak. Kemudian kami diminta untuk mendaftarkan siswa-siswi kami itu dalam data pokok Dapodik ya, data pokok pendidikan secara nasional. Jadi siswa-siswi kita walaupun homeschooling, walaupun dia non formal, semua data itu tetap masuk nanti di eh, apa namanya dari mulai dinas dulu. Dinas itu nanti akan punya data ke sampai provinsi, provinsi sampai ke kementerian. Nah, kalau sudah seperti itu, mereka nanti pun juga sama. Akhirnya di ending nanti kelas 6 SD, kelas 3 SMP, atau kelas 3 SMA itu akan mengikuti ujian nasional. Kalau di dalam kejar paket biasanya ada istilah ujian penyetaraan. Ya, intinya pokoknya sama-sama UN, kan gitu. Nah, kalau data juga sudah terdaftar, kemudian ujian nasional pun juga ikut, mereka pasti juga nanti ketika lulus juga akan mendapatkan ijazah yang diakui. Nah, ijazah ini kalau sudah bilang diakui, ada nomornya, tercatat juga, pasti bisa digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Sedikit cerita, bulan ini kebetulan video dibuat di bulan Maret eh 2021. Saat ini siswa-siswi kami itu sudah ada yang mulai aktif untuk cari perguruan tinggi. Kalau untuk yang PTN mereka nanti baru akan tes ya di bulan-bulan depan, tapi untuk yang mereka sudah mempunyai pilihan dan mantap pada jurusan-jurusan tertentu yang hanya dimiliki oleh perguruan tinggi swasta, mereka sudah mendaftar, mereka sudah tes, dan juga sudah ada yang dinyatakan diterima, sudah mulai proses untuk pembayaran. Nah, semuanya itu menggunakan apa? Tentu menggunakan rapor. Kami juga ada rapornya. Rapor itu sudah bisa diakui secara administratif bahwa yang bersangkutan itu sudah melaksanakan proses pembelajaran. Nanti tinggal ijazahnya itu nanti dilampirkan bagi teman-teman yang sudah keterima saat ini. Dan bagi yang teman-teman nanti akan mendaftarkan kampus-kampus setelah ujian nasional, itu biasanya nanti akan menggunakan ijazah. Nggak usah khawatir karena tadi saya mengatakan ijazahnya sama persis seperti ijazah yang pada umumnya kita miliki. Paling bedanya nanti ada tulisan non formal, penyetaraan, paket A, B, C, hanya itu saja. Selebihnya semuanya sama bentuknya ya. Itu kawan-kawan, ayah dan bunda semuanya yang sering menanyakan hal yang serupa, DM ke kami, WA ke kami sudah menjawab. Kami dari Bintang Mulia Homeschooling ini memiliki layanan kelas online. Jadi Anda dari manapun sekarang sedang ada pandemi seperti saat ini, kita tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran. Disertai anak didik kita semuanya, putra-putri Anda tetap bisa mengasah bakat dan juga minatnya di waktu-waktu yang memang luang. Karena seperti kita ketahui,
PKBM, homeschooling itu biasanya pembelajarannya dalam 1 minggu itu hanya 3 kali.